Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan ibadah penglepasan dari saudara kita yang sangat kita kasihi, yaitu almarhum Bapak Polonius Berkat Zebua. Sebagaimana kita ketahui dengan persis bahwasanya pelayanan yang dilakukan oleh kekasih kita ini selama masa hidupnya sangat-sangatlah aktif, baik di kategori pelayanan anak dan yang terakhir menjadi Ketua Pelkat PKB. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sangat dikagetkan dengan berita kemarin yang kita terima. Namun semua itu adalah kehendak Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Secara khusus kepada Ibu Erit dan anak-anak serta keluarga besar, kami atas nama PHMJ Jemaat Karunia Ciputat mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada Ibu Erit dan anak-anak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Bapak Herwin Tambunan, perwakilan dari PHMJ kita. Berikutnya sambutan dari pihak keluarga yang akan diwakilkan oleh Bapak Kris Danujati. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Atas nama keluarga, terutama atas nama Dr. Erit, Iyas, Aser, dan Aca, saya sebagai kakak ipar dari mendiang Polonius Berkat Zebua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang begitu perhatian kepada adik kami ini dari mulai ibadah kemarin hingga ibadah pelepasan pada siang hari ini. Kami tidak dapat mengembalikan semua kebaikan Bapak Ibu. Kami hanya dapat mohon maaf terhadap kekurangan atas segala yang kami berikan mulai kemarin hingga saat ini. Dan kami juga mohon agar kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan semua kesalahan-kesalahan kami, terutama kesalahan yang telah dilakukan oleh adik kami ini di masa hidupnya. Kiranya Bapa di surga yang dapat mengembalikan seluruh perhatian, kasih yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami sekeluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kris Danujati yang mewakili keluarga. Berikutnya, sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kami mengundang Iyas Zebua untuk membacakan riwayat hidup dari ayah terkasih.
Papa bernama Polonius Berkat Zebua, lahir di Medan 26 Februari 1975. Beralamat di Pamulang Estate, Jalan Sirsak 3, Blok K5 nomor 9. Papa dibaptis pada 4 Mei 1975 di Medan, lalu di CD pada 4 April 1993 di GPIB Karunia Ciputat. Papa menikah pada 31 Januari 2004 di GPIB Karunia Ciputat dengan Dr. Erit Margaret Nirahua dan dianugerahi 3 orang anak, Daniel Josiah Zebua, Asyar Lamus Michel Zebua, dan Arista Razaria Zebua. Untuk riwayat pendidikan, Papa bersekolah dasar di SD Santo Yakobus dari tahun 1981 sampai tahun 1987, lalu melanjutkan di SMP 3 Makassar pada tahun 1987 sampai tahun 1990. Lalu melanjutkan di SMA Mater Dei pada tahun 1990 sampai 1993. Kemudian melanjutkan di Akademi STIK Jakarta pada tahun 1993 sampai tahun 1997. Lalu di Perguruan Tinggi STIK UI dari tahun 1997 sampai tahun 2001. Dan pasca sarjana di UKI Jakarta pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Untuk jabatan gerejawi, Papa menjabat sebagai Bendahara Pelkat PT GPIB Karunia Ciputat pada masa bakti 2002 sampai 2007. Lalu menjadi Majelis Jemaat GPIB Karunia sebagai diaken pada masa bakti 2007 sampai 2012. Kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi Daya dan Dana GPIB Karunia Ciputat pada masa bakti 2010 sampai 2012. Lalu menjadi Sekretaris BPPJ GPIB Karunia Ciputat pada masa bakti 2015 sampai 2018. Kemudian menjadi Ketua Pelkat GPIB Karunia pada masa bakti 2017 sampai 2020 dan 2020 sampai 2022. Dan menjadi Ketua Pelkat PKB GPIB Karunia Ciputat pada masa bakti 2022 sampai 2025. Terima kasih Iya Zebua yang sudah membacakan riwayat hidup dari Bapak Berkat Zebua. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah pengelepasan jenazah. Kami mohon boleh mengambil saat teduh. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ellen Irma Poli Tamunu dengan pelayan liturgi Bapak Diaken Andi Mamangke. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudara kita almarhum Bapak Polonius Berkat Zebua. Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Ibu Eris Sebua yang berduka cita, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu 14 ayat 13 sebagai nats pembimbing kita yang menyatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Persembahan puji-pujian berturut-turut. Yang pertama pelayan PA dan PT, dan setelah itu Ibu Widini Sebua. Disilakan pelayan PAP dan PT.
Ibu Widini Sebua. Setelah itu siap untuk Nine Voice. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Terima kasih. Silakan juga berikutnya Nine Voice.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka, juga bagi kita dalam menjalani kehidupan yang tak pernah sepi dari pergumulan, persoalan, dan peristiwa-peristiwa kehilangan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa yang menciptakan kehidupan, dan Bapa juga yang memiliki kedaulatan atau kewenangan atas hidup kami, menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan dalam segala hal, dan keadaan apapun yang kami alami, kami datang kepadamu. Apalagi di saat hati kami berat, dada kami terasa sesak oleh duka yang kami alami, kami membutuhkan Engkau Bapa, karena Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan, dan yang memberi keberanian percaya bagi setiap kami untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan yang adalah anugerah. Karena Engkau Bapa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui firman-Mu, kami akan menerima kekuatan dan penghiburan itu. Untuk itu karuniakanlah firman-Mu kepada kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar sebentar, kami mengerti, kami memahaminya, dan pada akhirnya kami boleh mengaminkan sesungguhnya apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus firman yang ilahi, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 90. Kita baca ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Silakan duduk. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga Sebuah yang berduka cita, juga jemaat yang hadir pada saat ini. Dalam sukacita yang mendalam yang dialami oleh keluarga Ibu Erit, dengan pertanyaan-pertanyaan dan kesangsian, kita berkumpul di sekeliling jenazah saudara kita yang tercinta. Saudara atau Bapak Polonius Berkat Sebuah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 hari yang lalu, ia ada bersama dengan kita. Dan yang pasti dengan keluarga, tapi dengan kita sebagai rekan-rekan sepelayanan. Juga terakhir dia kumpul dengan teman-temannya di satu tempat. Dan pada kemarin hari, kita dikagetkan dengan dipanggilnya saudara terkasih kita Bapak Polonius Berkat Sebuah. Oleh kematiannya dia diambil dari tengah-tengah kita. Begitu cepat kematian memasuki kehidupannya. Keluarga. Dan kita semua sangat berduka cita.
Tapi inilah kenyataan kehidupan kita sebagai manusia, di mana kematian adalah sebuah isyarat yang tak terungkapkan bagi kita dan menuntun kita untuk mengingat bahwa siapapun kita ternyata akan mengalami kematian, akan menerima panggilan sorgawi sebagaimana ayat yang ketiga dari Mazmur 90. Kembalilah hai anak manusia, sebab engkau dari debu tanah. Kematian, saudara kekasih kita, Bapak Polonius Berkat Sebuah, memaksa kita untuk menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya hanyalah titipan. Hidup ini hanyalah anugerah yang satu saat kelak juga kematian ini akan diperhadapkan kepada kita. Berbicara tentang kematian selalu akan terasa pedih. Apalagi bagi Bu Erit, anak-anak dengan usia mereka yang remaja dan pemuda, dan juga ada anak yang masih usia anak kecil. Ini pasti sangat terasa berat. Duka yang mendalam sangat dirasakan. Tetapi bagaimanapun, hidup kita di dunia ini terbatas. Kematian dikatakan adalah sebuah peristiwa yang memang tidak terpisahkan dari kita, cuman persoalan waktu saja. Tapi banyak orang tidak suka diingatkan akan kebenaran ini, bahwa semua kita akan mati. Memang kita juga sering tidak ingat akan hal ini, bahkan sengaja untuk melupakan hal ini. Mazmur 90 dia berbicara mengenai hal ini. Pemazmur mau mengingatkan kita akan hal ini. Karena itu dalam doanya Musa dia berdoa. Dia mengatakan terlebih dahulu, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Itu kita lihat dalam ayatnya yang ketiga. Dengan mengatakan, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab engkau dari debu tanah. Dan ayat 4, 5, 6 dari Mazmur 90 di sana digambarkan. Sesungguhnya benar hidup kita singkat dan pendek seperti rumput, seperti bunga di padang. Dan ayat yang ke-10, ukuran hidup kita manusia itu 70 tahun. Dan jika kita kuat sekali, mungkin kita mencapai 80 tahun, 90 tahun, dan ada mungkin sampai 100 lebih. Tetapi dikatakan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Tapi toh pada akhirnya tiba saatnya. Kita pasti akan datang pada kematian. Suka atau tidak suka, panggilan kematian akan masuk dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mewakilkan dengan orang lain ketika kematian itu masuk. Seperti dengan saudara terkasih kita Bapak Polonius Berkat Sebuah. Kemarin dalam sebuah percakapan, mama dari Pak Polonius bilang, seharusnya saya Bu Pendeta yang menggantikannya, saya duluan. Tapi itulah kenyataan bahwa
Ketika panggilan itu datang, tidak bisa kita wakilkan. Kalau itu datang dalam kehidupan kita. Apakah mereka yang mungkin sudah anggap tua, atau sudah tidak berguna, kita ya mereka aja dulu lah. Mereka yang ganti kita, tidak bisa. Karena itu pemazmur datang pada ayat yang ke-12, dia bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah sebuah kata-kata pemazmur, dalam hal ini Musa. Kata-kata yang indah, yang mau menuntun setiap orang yang membaca, mendengar, bahwa penting untuk kita memiliki apa yang menjadi doa Musa. Karena kita memiliki batasan waktu hidup di dunia ini. Kita sangat-sangat singkat waktu kehidupan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tentunya bukan untuk maksud kita menjadi takut dan menyadari berapa lama lagi ya hari-hari saya untuk hidup. Bukan begitu. Berapa yang tersisa? Kita juga nggak tahu ya berapa batas waktu Tuhan kasih ke kita. Tapi yang pasti kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada yang baru lahir, ada yang usia balita, ada usia remaja, pemuda, dan orang tua, orang dewasa, dan orang yang sudah tua. Nanti sudah tua baru panggilan itu datang. Juga bukan dengan maksud supaya kemudian kita jadi murung, jadi pesimis, tertekan. Lalu kita meragukan arti hidup ini. Ya kalau cuma singkat, gimana? Kalau ternyata kita memiliki batasan waktu hidup di dunia ini, gimana? Kita jadi susah, tentunya tidak demikian. Tapi agar lewat permenungan, ya, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, itu supaya kita ini menjadi bijaksana. Supaya kita hidup arif, ya, senantiasa waspada, berjaga-jaga dengan kehidupan karena kematian kapan saja bisa masuk. Kita mampu untuk melihat, memaknai hidup ini sebagaimana yang menjadi tujuan kita ada di dunia ini, supaya kita tahu membedakan mana kehendak Allah dan tidak. Supaya hidup ini walaupun singkat dan kematian itu akan masuk dalam kehidupan, kita tidak menjadi takut, khawatir, bimbang. Dan kalau itu terlebih dahulu masuk dalam keluarga kita, ditambah kita berduka cita itu sesuatu yang manusiawi, tapi kita tidak larut di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Hanya beralihnya kehidupan dari kehidupan kita yang sementara yang penuh penderitaan, pergumulan, pada kehidupan yang sesungguhnya, di mana kita aminkan melalui perayaan minggu-minggu Paskah ini, minggu Prapaskah, bahwa Yesus datang ke dalam dunia menderita dan mati demi menebus dosa kita. Supaya kendati pun nanti kita akan mengalami kematian, karena kehidupan di dunia bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ketika kematian membawa kita beralih pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bersama dengan Bapa di sorga. Yang oleh kebangkitannya dia naik ke sorga dan dia katakan, aku pergi kepada Bapa. Dan kita yang hidup di dalam dia dan mengerti akan tujuan hidup, kita tahu dalam menjalani hidup ini, ketika kita mati, kita akan pergi kemana? Bacaan-bacaan minggu-minggu ini mengingatkan kita. Tentunya ke rumah Bapa.
Menghitung hari-hari kita berarti Bapak Ibu Saudara senantiasa memiliki kesadaran dan penuh dengan rasa terima kasih karena setiap hari ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, itu adalah anugerah Tuhan. Menghitung hari-hari kita dan menjadikan kita bijaksana, itu berarti menuntun kita untuk menggunakan hari-hari atau waktu kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita dengan baik, bukan memboroskannya. Saudara kekasih kita, Bapak Polonius berkat Sebua. Dia telah hidup dengan imannya. Dan kita tahu bagaimana dia menggunakan waktunya melayani Tuhan dengan luar biasa. Tentunya jemaat kenal betul dengan saudara kekasih kita berkat ini. Komitmennya dengan pelayanan. Di PT, ya kan? Dan kegiatan lainnya. Dan ketika dia dipercayakan sebagai pelkat PKB, juga dengan senang hati dia menerima tugasnya. Karena sebuah kesadaran. Hidup adalah anugerah, karena itu dia tidak mau memboroskannya. Dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan di jemaat GBB Karunia. Saya yakin hampir semua jemaat kenal dengan almarhum kita ini. Dan bagi kita, ketika kita masih diberikan kehidupan, mari kita menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Ketika kita menghitung hari-hari kita, masih bisa ada hari ini, puji Tuhan. Setiap kali kita kehilangan seseorang oleh karena kematian, hal itu mau mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita pegang di dunia ini. Untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dapatkan, kita kumpulkan, dan akan kita bawa ketika kita mati. Satu waktu, tapi saya tahu, satu waktu saya dapat WA, di mana dia bukan seiman dengan kita. Dia bilang begini, untuk apa yang kita perjuangkan di dunia ini, kita kerjakan di dunia ini, yang kita kumpulkan di dunia ini, kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita beri selama kita hidup di dunia ini, itu berarti beri waktu ya untuk Tuhan, ya tenaga, pemikiran konstruktif, bahkan apa yang dia titipkan bagi kita. Jadi seorang pemimpin di salah satu agama yang lain, dia bilang itulah yang akan kita bawa. Kalau kita bicara bahwa yang akan kita bawa adalah iman yang kita hayati, yang kita nyatakan dalam lisan maupun perbuatan selama kita hidup, akan kita bawa. Jadi tidak ada yang bisa kita pegang untuk selamanya, selain apa yang dikatakan tadi. Setiap orang sakit dia akan mengatakan bahwa manusia tidak ada yang abadi di dunia ini. Juga kekuatan manusia terbatas. Itu biasanya kalau orang sakit, ketika dia harus melewati berbagai pengobatan dan itu membutuhkan waktu yang lama, itu orang akan dibawa pada kesadaran itu. Dan setiap kali kita mengantar jenazah, dan sebentar kita akan mengantar jenazah almarhum Bapak Polonius berkat Sebua ke tempat pemakaman, sesungguhnya kita disapa dengan kata-kata ini. Dulu dia seperti saya, sekarang ini, tapi nanti saya akan seperti almarhum Polonius berkat Sebua.
Karena kita semua akan mati kan? Saat ini kita antar dia, besok kita akan diantar. Entah kapan. Dengan demikian, hendaknya Bapak Ibu Saudara, dengan kita bilang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, menuntun kita pada kebijaksanaan hati yang tentunya harus dimiliki oleh setiap kita. Kebijaksanaan hati mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan antara yang berharga dan apa yang tidak. Apa yang akan bertahan dan apa yang nantinya akan menghilang. Mengajarkan kita untuk mengetahui antara apa yang benar dan apa yang hanya semu saja. Kebijaksanaan hati mengajarkan kepada kita untuk mengambil sikap di mana Allah mendapat tempat yang penting, tempat yang pantas diberikan kepadanya. Sehingga kendati pun kematian itu masuk dalam hidup keluarga kita, kita berduka cita. Tapi kita tidak larut di dalamnya, kita tetap memiliki pengharapan di dalamnya. Bahwa ke depan dengan dipanggil orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita akan melangkah sendirian atau masih dengan ada anggota keluarga lainnya. Ibu Erit bersama dengan anak-anak. Tapi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, sumber penghiburan. Karena pengharapan di dalam Dia menuntun kita untuk meyakini bahwa orang yang kita kasih boleh meninggalkan kita, tapi Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak akan putus ketika orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita. Karena kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan dengan Tuhan mendapat tempat yang sentral dalam kehidupan ini. Paulus bilang, kematian adalah keuntungan. Tapi jika aku masih diberikan kehidupan, itu bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah yang abadi. Dan kita manusia ini fana. Dan semua kita tinggal tunggu giliran akan menuju ke sana pada kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bijaksanalah orang yang selalu membiarkan Allah bertindak sebagai Allah dalam hidupnya. Bijaksanalah orang yang dari sekarang ini hidup dari pengharapan kepada Allah sendiri. Sebagaimana saudara kekasih kita, Bapak Polonius Berkat-Sibuan. Dan dia memberikan warisan iman itu bagi keluarga. Tapi juga bagi kita yang menjadi sahabatnya, rekan sopelayanan. Dan juga kita yang pernah dilayaninya. Karena dia sebagai seorang presbiter, sebagai pelayan PT. Dan juga walaupun waktu sangat singkat, dia telah menjadi ketua pelayanan kategorial PKB. Bijaksanalah orang yang dari sekarang ini hidup dari pengharapan kepada Allah saja, yang memberikan kehidupan kepada kita setiap hari. Karena Ia akan membuka hidup kita yang sementara dan akan menyempurnakannya dengan menerima kita di dalam hidup mulia di dalam Allah sendiri. Artinya, walaupun kita hidup sementara, dan kita akan mati, tapi ada kehidupan kekal selama-lamanya. Kita hidup bersama dengan Allah sekarang, juga nanti setelah beralih dari kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang kekal. Kita juga tinggal dan ada di dalam Hanya dengan
keyakinan iman inilah Bapak Ibu Saudara, kita boleh saling kuatkan dalam duka, untuk selalu tetap optimis menjalani kehidupan, untuk tidak larut dalam kedukaan. Kita boleh terhibur karena kita tahu ternyata Tuhan bukan hanya menjaga memelihara kita sekarang, tapi juga setelah kita mati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Ibu Erit yang berduka cita. Dalam kedukaan ini, suaranya yang lembut datang menyapa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ibu Erit anak-anak, sebab Dia Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 388. Jemaat disilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut, dan baiklah kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus,
ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ke dalam kemuliaan-Mu Engkau telah memanggil Bapak Polonius Berkat Sebuah. Terima kasih untuk kehidupan yang telah Engkau karuniakan baginya. Terima kasih karena ia boleh hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat GPB Karunia untuk melayani dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ia telah memberikan teladan iman dalam melayani Engkau bagi rekan-rekan sepelayanannya, bagi jemaat yang dilayaninya, dan tentunya bagi istri, bagi anak-anak. Ia telah mewariskan iman dan semangat pelayanan yang penuh dengan sukacita dan tak mundur oleh karena pergumulan persoalan tantangan. Dan hamba-Mu pada akhirnya mengakhiri tugas pelayanannya di dunia ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, bahkan tugas tanggung jawabnya dimanapun Tuhan menempatkan, di mana Tuhan menempatkan ia melakukan tugas pekerjaannya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu menuntun dan membimbingnya selama ia hidup, juga memimpin keluarga. Dan kami aminkan dengan dipanggilnya almarhum Bapak Polonius Berkat Sebuah, Engkau akan melanjutkan kesetiaan-Mu untuk menuntun, membimbing istri terkasih Berit Sebuah Nirahua, Eyas, Adsen, dan Aca. Engkau yang akan menghibur, menguatkan keluarga, sehingga mereka tidak menjadi takut, khawatir, bimbang, dan berada dalam kesangsian akan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan mereka tidak akan tinggal dalam pertanyaan, mengapa Tuhan ini begitu cepat masuk dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah oleh iman mereka menerima ini sebagai peristiwa di mana Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya. Dan karena Tuhan tahu saat yang tepat dan terbaik memanggil hambanya almarhum Bapak Polonius Berkat Sebuah, dan waktu untuk melepaskan dia dari segala tugas tanggung jawabnya di dunia ini, dari penderitaan sakit penyakit yang dialaminya, bahkan selesai sudah apa yang dia cita-citakan. Tapi dengan Engkau Bapa yang penuh cinta kasih, Engkau akan berkenan untuk mengaruniakan lebih dari apa yang dibayangkan dan dipikirkan oleh almarhum untuk keluarga. Karena ketika Engkau mengizinkan ini terjadi, Engkau memastikan kesetiaan-Mu atas keluarga. Engkau memastikan berkat-berkat-Mu pasti akan mengiringi keluarga. Beri kesehatan kekuatan bagi Ibu Erit, anak-anak Eyas, Aser, Aca dalam melanjutkan kehidupan. Juga memberkati Ibu Erit dalam tugasnya sebagai dokter. Tuhan terus pakai dia dengan luar biasa. Dan juga Tuhan memampukan dia juga di tengah kesibukannya ini untuk tetap dapat menjalankan tugas rangkapnya sebagai ibu rumah tangga, juga kepala keluarga dalam membina, mendidik, membimbing, memelihara ketiga anak kekasih ini, dan untuk mengantar mereka kepada masa depan Tuhan sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan, bahwa Engkau akan mengaruniakan semua apa yang baik untuk kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, semua yang berduka cita, juga mama terkasih sangat merasakan kehilangan itu. Dengan kondisi kesehatannya di usia lanjut ini, biarlah orang tua terkasih boleh diteguhkan dan diyakinkan akan kasih sayang-Mu yang tak pernah berubah bagi anak terkasih, tapi juga bagi mama, bahkan seluruh keluarga besar. Dan biarlah mama dari almarhum
berkat, tidak menjadi ragu, tidak menjadi bersungguh-sungguh oleh kenyataan kehidupan yang terjadi berbeda dari apa yang diharapkan. Tapi kasih Tuhan akan selalu hadir, ada, nyata, dan tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapak semua yang boleh menyatakan turut berbelasungkawa. Dan yang telah membantu keluarga, biarlah Bapak di surga diberi kesehatan, kekuatan, dan diberkati untuk apa yang boleh dilakukan, meringankan duka yang dialami oleh keluarga. Terima kasih Bapak, juga semua yang boleh melayani sektor pelayanan 5, presbiter sektor 5, dan para pendeta yang juga melayani. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga Ibu Erit, anak-anak, juga orang tua, keluarga saudara-saudara yang berduka, menyerahkan hidup kami untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Dan di Minggu Prapaskah ini, biarlah kami semua datang pada sebuah penghayatan bahwa oleh iman kepada Yesus yang menderita dan mati tapi bangkit, itulah yang menjadi jaminan bagi kami menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit, kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Persembahan puji-pujian sektor pelayanan 5 dengan Lawi El Sadai dan paduan suara Germasa dan Pelkes. Disilakan.
Dan saya juga memberi kesempatan untuk Pelkat PKB karena beliau sebagai Ketua Pelkat PKB untuk memuliakan nama Tuhan. Disilakan untuk Germasa dan Pelkat, silakan. Ada permintaan jam 2 kita sudah harus menuju ke tempat pemakaman. Karena ini orang lagi puasa, mungkin yang akan bertugas di sana bisa jadi jam 3, jam 4 udah selesai. Sudah harus selesai tugas mereka. Silakan Germasa dan Pelkes, Germasa dan Pelkes. Dan setelah itu siap-siap PKB. Silakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan lanjutkan ibadah kita di tempat pemakaman dan mari kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita ke tempat pemakaman. Kita tutup ibadah penglepasan saat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesetiaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dalam ibadah penglepasan almarhum Bapak Polonius Berkat Sebua, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mempersembahkan puji-pujian dan doa kami kepadamu. Dan sebentar kami akan mengantar jenazah almarhum Bapak Polonius Berkat Sebua ke tempat pemakaman. Engkau menyertai kami semua yang akan mengantar jenazah almarhum. Kendaraan yang kami tumpangi, juga yang membawa kendaraan, biar diberkati Tuhan. Dan kami boleh selamat tiba di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami di sana untuk memakamkan jenazah almarhum Bapak Polonius Berkat Sebua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus dan oleh tuntunan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah penglepasan telah selesai dan kita akan lanjutkan ke tempat pemakaman. Jemaat Tuhan, kami mohon untuk bersabar sejenak, boleh duduk dulu sebentar. Kami memberikan kesempatan untuk keluarga boleh berfoto dulu sebelum para jemaat memberikan penghormatan terakhir. Silakan untuk keluarga boleh foto dulu sebelum jemaat yang lain untuk bisa memberikan penghormatan terakhir. Kami persilakan. Nanti mekanismenya tolong Bapak Ibu perhatikan, boleh berjalan mulai dari sisi sebelah kanan saya ya, sisi sini untuk lalu bersalaman dengan keluarga. Ya, sisi kanan lalu untuk berjalan menuju ke keluarga. Kami mohon tunggu sebentar agar jemaat agar keluarga boleh berfoto dulu. Baik, sekaligus setelah berfoto keluarga boleh memasukkan bunga yang sudah disiapkan ke dalam peti jenazah.
Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya agar bisa lebih mempercepat pemberian penghormatan terakhir, karena seharusnya jam 2 ini kita sudah harusnya di tanah Mesir. Silakan Bapak Ibu berikan salam dan penghormatan terakhir kepada almarhum Polonius dan keluarga juga. Bapak Ibu, peti akan segera kami tutup. Mohon kerjasamanya untuk mempercepat pemberian penghormatan terakhir. Oh, bukan. Ya, Bapak Ibu mohon dipercepat langkahnya untuk segera memberikan penghormatan terakhir, karena peti akan segera kami tutup. Kau pernah Karena perjalanan masih panjang, Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk segera. tiada harapan, hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin
keluarga berkumpul di tengah. Iya. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Boleh bersiap-siap di bagian depan. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata,